keluarga yang berbahagia, selamat Natal. Masih dalam suasana oktav Natal hari ini, Senin tanggal 27 Desember 2021. Kita bersama-sama dengan Gereja Semesta merayakan pesta Santo Yohanes, seorang rasul sekaligus penulis Injil. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, pasti dengan sendirinya kita terdorong untuk melakukan hal yang terbaik atau yang dibutuhkan oleh orang yang kita cintai tanpa pamrih. Kita akan melakukan yang terbaik sekalipun kita harus berkorban. Tetapi ketulusan hati untuk mencintai itulah pada akhirnya kita pun akan mendapatkan cinta. Demikian juga seorang pekerja atau seorang karyawan, ketika bekerja dengan totalitas dan loyalitas kerja yang tinggi, memiliki tanggung jawab bahwa di mana dia bekerja itu adalah tempat miliknya, tempat hidupnya. Pasti dia pun akan terdorong untuk dengan penuh kreativitas memberikan yang terbaik untuk perkembangan tempat kerjanya atau usaha di mana ia bekerja. Dengan totalitas dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja, tentunya dia pun pasti akan mendapatkan apresiasi bahkan kepercayaan dari atasannya di mana ia bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, seorang Yohanes, rasul sekaligus penulis Injil, digambarkan dalam Injil sebagai seorang pemuda, seorang murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes hadir ketika Yesus mendapatkan kemuliaan di Gunung Tabor bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Yohanes hadir ketika Yesus dalam penderitaan sebelum ia disalibkan, saat ia berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Yohanes juga menyertai Yesus hingga akhir salibnya. Sebelum wafat di kayu salib, dia diberi kepercayaan seorang ibu, seorang Bunda Maria oleh Yesus dengan berkata, "Inilah ibumu." Dan hari ini kita mendengarkan Injil Lukas bab 20 ayat 2 sampai 8, di mana saat Yesus bangkit dari kubur, Maria Magdalena bergegas memberitahukan kebangkitan Yesus kepada para muridnya. Dan di situ dikatakan Petrus dan murid yang lain bergegas menuju makam Yesus. Dan murid yang lain ini lebih dahulu berlari dan mendapatkan makam Yesus telah kosong. Murid yang lain ini yang kita percaya sebagai Yohanes, sang penulis Injil, mengetahui detail-detail letak kain kafan, kain selubung yang digunakan saat Yesus dimakamkan. Bahkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia juga menyatakan bahwa Yohanes adalah salah satu pilar gereja Yerusalem. Yohanes di dalam bahasa Yunani disebut juga dengan epistetios, yang artinya adalah seorang yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Kita percaya bahwa Yohanes adalah murid yang sungguh dikasihi oleh Yesus karena kesetiaannya yang luar biasa. Dia mengikuti perjalanan pewartaan Yesus sampai akhir kematian Yesus. Bahkan dia tetap setia ketika Yesus bangkit
Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yohanes dalam tradisi akhirnya tinggal bersama Maria di Efesus, dan disitulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya dalam tradisi juga dikisahkan Yohanes mengalami penderitaan, penyiksaan. Dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, tetapi dia tetap dalam keadaan selamat. Di tempat itulah, tepatnya di Via Latina di Roma, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Dan Santo Yohanes baru meninggal di akhir abad pertama di usianya yang ke-100. Kesetiaan yang luar biasa yang ia berikan untuk mengikuti pewartaan perjalanan hidup Yesus akhirnya didapati sebuah kepercayaan yang ia peroleh dari Yesus. Maka marilah kisah hidup, kisah perjalanan Yohanes ini menjadi teladan bagi kita untuk setia dan memberikan diri sepenuhnya dalam tugas pewartaan, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita pun percaya bahwa pemberian diri yang total ini pun akan berbuah, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Semoga teladan hidup Yohanes ini menjadi teladan hidup kita untuk mewartakan, memberikan diri di tengah dunia. Semoga berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita dan menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Ku tidak sadar